Ruangan ini penuh, bisa lebih keras. Sekali lagi selamat pagi, shalom. Tuhan Yesus kita baik, amin. Kasih tahu kanan saudara, Tuhan Yesus baik. Dengan lebih keras kasih tahu kirinya, Tuhan Yesus dahsyat. Ya percaya Tuhan kita luar biasa, kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Senang sekali bisa melihat banyak jemaat sudah kembali dari liburannya. Dan senang sekali melihat di ibadah ini begitu banyak jiwa yang rindu dan haus akan Tuhan. Saudara, dari minggu lalu sampai hari ini dan beberapa bulan ini saya melihat gereja ini makin penuh, makin penuh sampai gak cukup. Saya percaya dengan iman saya mengatakan di tahun depan kita akan dikasih Tuhan tempat yang lebih besar. Amin, boleh imani dan kasih tepuk tangan lebih luar biasa. Karena kalau Tuhan lihat jiwa-jiwa yang begitu banyak yang rindu dan haus, saya percaya hati Tuhan gak tahan, Tuhan akan berikan kita tempat yang lebih luar biasa lagi. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dari Matius 17 ayatnya yang ke-20. Kita hari ini kembali melanjutkan seri khotbah yang saya sudah mulai di awal bulan Maret. Yang saya berdoa memberkati saudara di mana kita membahas tentang iman. Karena itu mari sama-sama kita mau baca ayat dasar kita sama-sama hari ini. 1, 2, 3. Ia berkata kepada mereka sama-sama apa? Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu apa? Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Kamu dapat berkata kepada gunung ini apa saudara? Pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ya percaya sama-sama katakan amin. Saya sedang membahas satu seri khotbah, saya beri judul mengalami kuasa dari iman. Karena saya ingin jemaat GSJS di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lihat ada kuasa yang keluar dari iman yang kita miliki kepada Tuhan. Karena hari-hari ini saya rasa kita semua butuh iman ya. Kita menghadapi hari-hari yang tidak mudah. Beberapa minggu ini banyak berita menunjukkan bahwa kita akan memasuki masa-masa yang tidak menentu. Beberapa minggu yang lalu dolar berada di titik tertinggi di dalam sejarah Indonesia. Beberapa hari yang lalu saya juga membaca mengenai sebuah berita tentang tarif dari Amerika yang mulai dikeluarkan oleh Presiden Amerika. Dan bahkan ini menyebabkan seluruh dunia untuk menanti masa-masa yang tidak menentu. Karena jika saudara melihat beberapa hari yang lalu saya dikirim oleh seorang teman, ada Prime Minister dari negara Singapura juga memberikan sebuah press conference bahwa apa yang dilakukan Amerika akan memiliki dampak yang sangat besar untuk ekonomi dunia. Termasuk ekonomi Singapura dan tentunya juga buat ekonomi kita. Kita lihat keadaan tidak makin baik. Kita melihat masa-masa yang sulit itu sudah di depan mata. Ada beberapa teman-teman yang berkata, Pastor, ini bisa-bisa menjadi awal dari resesi. Banyak orang hari ini lagi takut. Banyak orang hari-hari ini sedang khawatir. Karena kesusahan yang mereka takut mereka akan hadapi. Tetapi untungnya firman Tuhan sudah memberikan kita solusinya. Yaitu dengan iman kita bisa melewatinya bersama. Boleh katakan amin? Boleh kasih tepuk tangan jangan cuma satu orang. Enggak semua orang. Kenapa? Karena kita baru saja membaca. Kita kalau punya iman sebesar biji sesawi saja, kita percaya tidak akan ada yang mustahil bagimu. Jadi kita percaya keadaan berat boleh kita hadapi di dalam beberapa saat yang akan datang. Tapi bersama dengan Tuhan, dengan iman kita kepada Tuhan, kita percaya kita pasti bisa melewatinya dan melihat kemenangan yang datang dari Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya karena itu kita harus terus belajar tentang iman. Saya udah bahas di bagian yang pertama. Kita udah belajar dari imannya Petrus yang berjalan di atas air. Itu part 1. Dan yang sudah kita bahas minggu lalu part 2. Kita udah membahas tentang iman perwira dari Kapernaum. Kita udah belajar dari seorang perwira yang Tuhan sebut sebagai iman yang paling besar di seluruh Israel. Dan saudara boleh menyaksikan itu di YouTube. Saya gak akan terlalu lama di situ. Nah tetapi hari ini saya akan tutup seri khotbah ini. Kita udah bahas tentang Petrus, tentang iman perwira Kapernaum. Nah hari ini kita mau tutup seri ini dengan membahas iman seorang tokoh yang lain. Dan tokoh ini dikenal sebagai Bapa segala bangsa. Dan akhirnya dikenal juga sebagai Bapa orang yang beriman. Siapa namanya Bapak Ibu Saudara? Michael Gunawan, puji Tuhan, amin. Ya, tetapi namanya bukan Michael, tetapi imannya
Abraham. Mari kita baca Alkitab kita bersama-sama. Dari Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya ke-8 sampai ayatnya yang ke-19. Ibrani 11 ayatnya ke-8 sampai 19. Kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat 8, saudara 9. Kita bergantian sampai ayatnya yang ke-19. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. 9. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. 11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu. Itulah sebabnya maka dari satu orang malahan orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. 13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak mempunyai apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. 15. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. 17. Karena iman maka Abraham taat tatkala ia dicobai. Mempersembahkan siapa? Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut. 19 sama-sama 1, 2, 3. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Yang percaya sama-sama katakan amin. Nah, kita baru saja membaca iman seorang yang bernama Abraham. Dia dulunya Abram, diubah Tuhan menjadi Abraham, bapa segala bangsa. Kenapa kita belajar dari Abraham? Karena Abraham adalah teladan iman yang Alkitab minta kita belajar daripadanya. Dan kita lihat itu di dalam Alkitab. Setiap kali Alkitab bicara tentang iman, selalu yang dibahas adalah Abraham. Dalam Galatia, Paulus menulis tentang iman. Pakai contoh Abraham. Ibrani yang kita baca, Abraham lagi. Roma, yang nanti saudara bisa baca di Roma 4, juga bicara tentang Abraham. Bahkan Galatia 3 ayat yang ke-7 memberikan Abraham satu title, gelar yang baru. Galatia 3:7 berkata, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak siapa? Abraham. Alkitab memberikan kita sebuah informasi, kalau kamu punya iman, artinya kamu ini anaknya Abraham. Kenapa? Karena semua orang beriman harus belajar dari Abraham. Dia adalah teladan iman bagi kita semua. Jadi sebab itu kita harus mendalami tentang bapak orang beriman ini. Kita harus mendalami tentang imannya Abraham. Dan bagaimana kita bisa punya iman seperti dia. Tapi untuk kita bisa punya iman seperti Abraham, kita harus terlebih dahulu melihat perjalanan imannya. Karena saya perlu mengingatkan saudara tentang iman. Saya catat bahwa iman adalah sebuah perjalanan. Ulangin sama-sama, 1, 2, 3. Iman adalah untuk kita bisa sampai punya iman seperti Abraham butuh satu perjalanan. Nggak bisa langsung. Karena imannya Abraham tidak terbentuk dalam satu hari. Begitu juga dengan imannya kita semuanya di ruangan ini. Kita semuanya di sini punya iman. Tapi perjalanan kita ini beda-beda. Karena itu saya berikan beberapa hal tentang iman yang saudara harus tahu. Yang pertama, perjalanan iman setiap orang itu pasti beda-beda. Ulangin sama-sama dengan saya. Perjalanan iman setiap orang apa? Beda-beda. Perjalanan iman Abraham sama kita beda. Perjalanan saya dengan saudara pasti berbeda. Karena semua orang punya perjalanan iman masing-masing. Abraham, yang dulunya Abram, dipanggil di usia 75 tahun. Dia baru memiliki iman itu yang kuat kepada Tuhan di usia 75 tahun. Mungkin beda sama kita. Mungkin kita ada yang sudah punya iman sejak kita umur 12 tahun. Kita udah punya iman sejak kita umur 9 tahun. Kalau saya, perjalanan iman saya dimulai ketika saya umur 9 tahun. Saya berikan hidup saya kepada Tuhan
di usia 9 tahun. Di ibadah tutup tahun, di gereja opa saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, saya menerima karunia bahasa roh. Perjalanan iman Michael Gunawan dimulai di usia 9 tahun. Mungkin saudara beda, ada dari saudara lebih cepat. Ada yang 7 tahun, 6 tahun. Karena itu kita nggak boleh meremehkan sekolah minggu. Karena di sekolah minggu itu banyak anak-anak yang percaya. Saudara, ada yang mungkin baru percaya, imannya baru bertumbuh di usia berapa? 50 tahun. Ada yang 60 tahun. Tapi kita harus ingat semua orang pasti beda-beda perjalanan imannya. Ada pertumbuhan yang juga beda-beda. Saya catat, setiap orang punya perjalanan iman yang personal dan variatif. Semuanya pasti beda-beda. Ada yang imannya udah gede banget padahal baru percaya. Tapi ada juga yang udah lama jadi Kristen, imannya itu masih kecil. Pertumbuhannya juga berbeda-beda. Dan saya mau ingatkan, lamanya kita jadi orang Kristen, itu tidak menjamin iman kita. Saudara, ada yang udah 50 tahun jadi Kristen, iman saudara juga bisa kecil. Semua orang di ruangan ini beda, gak boleh disamakan. Awalnya semuanya beda. Tapi doa saya setiap kita di ruangan ini, endingnya sama. Yaitu iman kita semuanya besar di dalam nama Tuhan Yesus. Boleh katakan amin? Kasih tepuk tangan jangan cuma satu orang. Semua orang harus tepuk tangan buat Tuhan. Tapi yang pasti adalah setiap kita pasti dalam hidup harus melewati perjalanan iman. Sebab itu yang kedua yang kita bisa pelajari tentang iman adalah kita jangan menghakimi perjalanan iman orang lain. Nah ini penting sekali. Kasih tahu kanan kiri, jangan menghakimi. Jangan kita hakimi. Karena semua orang beda-beda, kita gak perlu hakimin orang. Kita gak perlu hakimin suami kita kalau imannya belum besar. Saya lihat ya biasanya banyak orang Kristen suka hakimin sesamanya, terutama di dalam keluarga. Suaminya mungkin masih malas baca Alkitab. Mungkin di gereja masih gak mau terlalu fokus dengar khotbah. Wah istrinya selalu ngomel, menghakimi. Bu mulai hari ini stop menghakimi. Mulai hari ini kita gak usah menghakimi. Karena mungkin perjalanan iman ibu sama suaminya beda. Tapi ada yang terbalik, ada yang suaminya itu perjalanan imannya lebih luar biasa. Nah Pak gak usah hakimin istrinya. Begitu juga sama anak kita. Gak usah kita hakimin anak kita, kamu itu kok gak punya iman. Beda Pak, Bapak udah lama jadi Kristen, anak Bapak mungkin masih awal. Karena itu bagi kita yang sudah dewasa imannya, gak usah hakimin. Tapi kita tuntun mereka. Kita tuntun mereka untuk bisa punya iman yang besar. Gak usah terlalu menghakimi mereka. Ya, saya punya pengalaman di situ. Saya pernah satu kali menghakimi imannya seseorang. Yaitu ketika saya masih sekolah. Dan saya tuh nemukan gini ya, orang yang suka menghakimi imannya orang, itu saya catat seringkali bisa jadi sombong rohani dan akhirnya jadi batu sandungan. Karena kita merasa kita ini lebih beriman, gak usah. Saya pernah satu kali menghakimi teman saya. Saya punya teman satu sekolah, satu kelas dulu. Namanya Denny. Dia itu dulu ateis. Dia gak percaya Tuhan. Nah sedangkan dia sahabat sama anaknya pendeta. Itu adalah matching yang menurut saya sangat gak matching saudara. Ateis duduk sama anaknya pendeta. Yang saya benar-benar percaya sama Tuhan. Saya terima Tuhan sejak umur 9. Setiap kali kita lagi di kelas ya seperti orang yang sekolah biasanya kita gak dengerin saudara ya. Kita nggak terlalu dengerin, kita ngobrol. Dan dia ngobrol sama saya selalu tentang ateismenya dia. Dia berkata, Tuhan itu nggak ada. Dia kasih saya buktinya ini. Oh Tuhan itu nggak ada, Tuhan ini gini. Nah saya pernah satu kali marah sama dia. Saya bilang, udah kamu kalau nggak percaya Tuhan nggak usah jadi temanku. Gitu kan. Udah aku malas ngomong sama kamu karena kamu selalu ngomong nggak ada Tuhan. Nah tetapi saya bertobat, saya nggak menghakimi dia lagi. Tapi saya mulai tuntun. Akhirnya singkat cerita, kita berteman lama. Kita melayani Tuhan akhirnya sama-sama. Dan saya mau katakan kepada saudara, puji Tuhannya, lewat perjalanan imannya hari ini, dia menjadi salah satu ketua sel di GSJS. Boleh kasih tepuk tangan ya, paling meriah tepuk tangan ya, paling meriah. Lihat, dari seorang ateis bisa jadi seorang ketua sel. Dan hari ini imannya begitu luar biasa. Kenapa kita gak boleh hakimin imannya orang dulu? Karena bisa-bisa satu saat pertumbuhan mereka bisa lebih cepat daripada saudara dan saya. Teman saya Denny kemarin baru aja selesai puasa 21 hari. Bukan 21 hari setiap hari
puasa terus buka puasa. Enggak. 21 hari tidak makan apapun, cuma minum air putih. Saya aja nggak pernah, saudara. Saya bilang sama dia, mestinya kamu aja yang khotbah hari ini. Supaya kamu kalau khotbah siapa tahu badannya geblak, saudara. Karena puasa 21 hari. Loh, lihat. Orang ini dari ateis. Di dalam waktu singkat, dia bisa begitu berapi-api buat Tuhan. Kapan? Saat kita nuntun dia. Saat kita menyemangati dia. Mungkin hari ini iman saudara masih kecil, iman suami saudara masih kecil, nggak usah dihakimi. Kita doa sama-sama. Doa saya di tempat ini, kita yang imannya dewasa, kita bisa menuntun mereka yang tidak dewasa. Tetapi doa saya juga bagi saudara yang imannya masih kecil, engkau nggak usah minder. Kau terus minta sama Tuhan. Doa saya di tempat ini, iman kita berapi-api dan terus bertumbuh menjadi lebih besar. Boleh katakan amin Bapak Ibu? Dan yang ketiga yang saya pelajari tentang iman dari Abraham adalah tidak ada perjalanan iman yang sempurna. Yes, orang bisa bertumbuh imannya. Tapi perjalanannya pasti ada ups and downs. Ada naik turunnya. Abraham buat banyak kesalahan. Enggak ada yang sempurna. Abraham pernah, karena dia nggak punya iman, dia mendapatkan seorang anak dari pembantu istrinya. Namanya Hagar, akhirnya lahirlah Ismail. Dia pernah satu kali membohongi seorang raja, hampir kehilangan istrinya. Karena dia takut untuk mati. Dia bilang sama rajanya, Sarah itu bukan istrinya tapi adiknya. Dan akhirnya hampir rajanya mengambil Sarah untuk menjadi istrinya. Saudara, perjalanan iman setiap orang gak ada yang sempurna. Jadi kalau hari ini saudara berada di dalam sebuah musim, saudara imannya kecil. Jangan kecil hati. Kenapa? Karena semua orang pasti melewatinya. Tetapi yang penting adalah saya catat, jangan menghakimi siapapun berdasarkan musim yang mereka lalui. Kita nggak boleh menghakimi orang, oh orang ini nih, kita menilai mereka seperti itu. Karena mungkin musim yang mereka lewati ini lagi di titik rendah hidup mereka. Tapi untungnya Tuhan kita nggak pernah menghakimi kita dari titik terendah kita. Tapi Tuhan selalu menilai kita dengan pengampunan dan kesempatan yang diberikan Tuhan Yesus. Kalau tadi saudara makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Dari situ kita diberikan sebuah pengharapan. Bahwa kita gak ada yang sempurna di ruangan ini. Tetapi karena pengorbanan Tuhan Yesus kita disempurnakan. Dan iman kita terus bertumbuh. Yang mau katakan amin. Kasih tepuk tangan juga cuma satu orang. Sekali lagi let's do it together as a church. Jadi tiga ini yang harus kita pegang dulu. Tampilin tiga-tiganya. Jadi bagi saudara yang hari ini lagi di perjalanan iman. Kita semuanya punya iman kita, perjalanan iman kita masing-masing. Kita semuanya gak perlu menghakimi sesama, kita bertumbuh bersama. Dan ingat gak ada yang sempurna. Dan doa saya perjalanan iman ini kita jalani sama-sama. Dan pada akhirnya kita semuanya punya iman seperti imannya Abraham. Dan saya percaya kalau kita punya iman seperti imannya Abraham, apa yang dialami Abraham juga saudara alami dalam hidup saudara. Apa yang Abraham alami? Janji Tuhan digenapi, itu udah pasti. Kedua, keluarganya diberkati. Bukan hanya dia, tapi dia, seisi keluarganya, sampai keturunannya semua diberkati. Saudara juga ingin kan? Bukan hanya saudara, tapi anak cucu saudara diberkati. Ada amin? Dan apa yang terjadi? Yang terjadi kepada Abraham adalah dia mendapatkan kemenangan di dalam kehidupannya. Doa saya, saudara juga semua ngalamin itu. Iman kita sama seperti imannya Petrus, sama seperti imannya perwira ini, sama seperti imannya Abraham. Membuat kita lihat perkara-perkara yang besar dan kita bisa lihat bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Nah sekarang saya mau tanya sebelum kita lanjut, berapa banyak ingin punya iman sebesar Abraham? Saya mau lihat tangannya, kasih tepuk tangan dulu sekali lagi yang paling meriah. Oke, kita mau tutup khotbah ini. Kita mau belajar sama-sama perjalanan imannya Abraham. Kita akan belajar sama-sama hari ini kenapa Abraham bisa disebut bapak orang beriman. Dan bagaimana kita juga bisa punya iman sebesar dia. Yang pertama, secara cepat. Ayo kita buka Ibrani 11 ayat 8 sampai 10. Ibrani 11 ayat 8 sampai 10. Dikatakan karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ayat 9 boleh baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu ini. Nah jadi perjalanan iman Abraham dimulai di sini.
Perjalanan iman Abraham dimulai ketika di ayat 8 dikatakan ia dipanggil keluar ke negeri yang akan diterimanya. Jadi ceritanya sederhana, Abraham ini sebelumnya tinggal di tempat namanya Ur Kasdim, namanya Haran. Kita melihat bahwa di situ dia orang kaya, dia udah punya banyak. Lalu satu hari Tuhan datang kepada dia dan Tuhan panggil dia. Keluarlah dari Haran ke tempat yang akan kutunjukkan. Itu dulu, itu yang pertama, ini awal dari perjalanan imannya. Dan ayat 8 berkata Abraham taat. Sama-sama ulangi 1, 2, 3. Abraham apa? Saudara, kita semuanya tahu di tempat ini bahwa ketaatan adalah bukti dari iman. Saya catat di slide, kemampuan, salah satu bukti dari iman kita adalah kemampuan kita untuk taat dengan apa yang Tuhan suruh. Jadi itu udah pasti. Saya pernah khotbahin satu khotbah di tahun 2022. Satu khotbah saya beri judul dari Abraham namanya Crazy Faith. Boleh ulangin apa? Crazy Faith. Imannya gila banget. Saya fokus di ayat 8. Orang yang punya iman yang crazy, yang mencengangkan, yang imannya gede banget adalah mereka yang mau taat. Dan kita semuanya tahu itu. Pak, saya tahu untuk taat itu butuh iman yang besar. Apalagi Abraham disuruh pergi ke tempat yang dia nggak tahu. Bayangin saudara disuruh naik pesawat, terus ditanyain, terus saudara tanya, ini tujuannya kemana? Terus pramugarinya bilang, saya juga nggak tahu. Pasti saudara juga bingung. Dan you'll be crazy, saudara pasti kok aneh, kok mau naik ke pesawat itu. Sama seperti itu Abraham. Disuruh pergi, tapi belum dikasih tahu kemana. Itu crazy faith. Itu udah saya bahas tahun 2022, khotbahnya ada di YouTube. Tapi yang buat saya lebih tertarik kali ini waktu saya bahas, bukan di ayat 8. Yes, kita harus taat. Seperti saya berikan kesaksian bagaimana saya taat untuk memulai gereja GSJS Pakuwon Mall pada saat itu. Saya berani untuk taat tanpa banyak alasan. Tetapi kali ini saya fokus di ayat 9. Coba multimedia tampilin ayatnya yang ke-9. Dikatakan seperti ini. Boleh nggak baca sama-sama sekali lagi ayat ini? 1, 2, 3. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan siapa? Ishak dan Yakub. Yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Kali ini waktu saya belajar, saya tertarik sama ayat ini. Bukan cuma dia taat untuk pergi. Tetapi dikatakan dia tetap tinggal di situ. Ia diam di sana. Sebagai orang asing. Bersama dengan Ishak dan siapa? Yakub. Coba tampilin ayatnya ini sekali lagi. Jadi ada satu rahasia di dalam ayat ini yang menurut saya ini menjadi bukti dari imannya. Dia bukan cuma pergi. Dia bukan cuma keluar. Tapi dia tinggal di situ. Sama-sama katakan apa? Iya apa? Tinggal. Dia tinggal di situ. Sampai Ishak dan Yakub. Tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub. Artinya apa? Sampai Abraham lihat Yakub. Sampai dia mati. Dia tetap tinggal di tenda. Tuhan janji akan kasih tanah itu. Tetapi begitu sampai di sana tinggalnya di tenda. Kira-kira kita gimana kalau kayak gitu? Kita dijanjikan sesuatu yang luar biasa. Tetapi ketika kita masuk ke dalamnya, ketika kita ngalaminya, yang kita alami gak sesuai yang kita harapkan. Loh kok tinggalnya di tenda ya? Dan bukan cuma setahun. Tapi sampai Ishak dan Yakub. Nah, Abraham dipanggil usia 75. Abraham mati 175. Yakub udah ada waktu itu. Jadi Abraham punya Ishak, Ishak punya Yakub. Abraham sempat lihat Yakub 15 tahun usianya. Can you imagine? Abraham 100 tahun tinggal di tanah itu sebagai orang asing. Tidak pernah melihat dia menjadi tuan tanah di situ. Baru bertahun-tahun demikian. Baru ribuan tahun setelah itu. Baru apa yang Tuhan janjikan menjadi kenyataan. Dari situ saya mendapat sebuah pewahyuan yang baru. Iman itu bukan cuma tentang memulai sesuatu. Bukan cuma taat untuk berangkat. Tetapi iman
itu dimiliki oleh Abraham. Untuk dia tetap percaya dan menetap di padang gurun selama 100 tahun. Dari situ saya belajar pelajaran yang pertama, Bapak Ibu catat baik-baik. Apa yang bisa membuat iman kita bisa seperti imannya Abraham? Catat. Yang pertama, iman harus mengalahkan ujian waktu. Ulangin sama-sama, 1, 2, 3. Iman harus mengalahkan apa Bapak Ibu? Ujian waktu. Iman harus ngalahin ujian waktu. Karena ketaatan Abraham itu bukan hanya berhenti di situ. Bukan berhenti ketika dia keluar dari Haran. Tetapi imannya dibuktikan ketika dia memutuskan untuk menetap di padang gurun itu. Karena sekali lagi saya ulangi, iman harus mengalahkan ujian apa Bapak Ibu? 100 tahun. Kita aja kadang-kadang 100 hari aja udah marah sama Tuhan ya. Kita kadang-kadang jangan sampai 100 hari, kita 10 hari doa kita gak dijawab aja kita udah marah sama Tuhan. Kita udah berkata saya mau berhenti berdoa, saya mau berhenti ke gereja. Tapi Abraham enggak. Selama 100 tahun dia tetap tinggal di situ. Dia tetap berada di padang gurun. Dia tetap beriman kepada Tuhan. Saudara tahukah yang lebih sulit daripada mulai? Apa? Yaitu bertahan dan konsisten untuk melanjutkan. Orang mulai sesuatu itu gampang. Gampang. Tapi untuk bertahan dan tetap melakukannya, itu gak mudah. Sangat tidak mudah. Untuk mulai dengan iman itu lebih mudah. Oke, aku mau berangkat. Abraham keluar pasti dia punya iman dong. Wah, aku akan berangkat, aku akan keluar, aku akan masuk ke tanah. Di tahun yang pertama mungkin masih semangat, tahun kelima belum tentu. Dan mungkin tahun yang ke-10 dia udah mau balik aja. Tetapi iman Abraham membuat dia tetap bertahan. Doa saya Bapak Ibu di tempat ini. Kita boleh melewati ujian waktu, kita boleh diizinkan Tuhan menunggu. Kita udah beriman selama ini, tapi belum sesuatu terjadi. Tapi doa saudara-saudara tetap bertahan, saudara tetap percaya. Dan saya percaya iman saudara tidak pernah sia-sia karena menghasilkan janji Tuhan yang pasti digenapi dalam hidup saudara. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ingat, Bapak Ibu Saudara, siapapun bisa mulai, tapi nggak semuanya bisa bertahan sampai akhir. Setuju nggak sama saya? Nggak semuanya itu bisa bertahan sampai akhir. Yang mulai itu banyak. Kita lihat opening itu gampang. Beberapa tahun ini kita lihat, wah begitu banyak ini opening, ini restoran, ini opening, usaha ini opening. Mulainya itu gampang. Mulai gereja itu gampang. Tapi untuk bertahan sampai akhir, belum tentu semuanya bisa. Doa saya di tempat ini kita semuanya punya iman untuk kita bertahan sampai akhirnya. Yang mau katakan amin. Kayak kasih tepuk tangan yang paling meriah. Satu orang tepuk tangan buat. Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dalam perjalanan itu gak gampang. Sama seperti kita juga dalam perjalanan hidup kita gak gampang. Dan seringkali ada banyak godaan-godaan untuk kembali ke Haran. Coba buka Ibrani 11 ayat 15. Inilah iman. Dikatakan di ayat 15, Ibrani 11 ayat 15. Baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan. Maka mereka cukup mempunyai apa? Kenapa mereka cukup kesempatan untuk pulang ke situ? 100 tahun nunggunya. 100 tahun mereka harus bertahan di padang gurun. Mereka punya banyak kesempatan untuk kembali. Mereka punya banyak kesempatan untuk membuang iman mereka. Tetapi enggak. Iman mereka tetap bertahan bahkan sampai mereka mati. Saya catat iman bukan hanya tentang memulai sesuatu. Tapi iman bicara tentang saya menyelesaikan sesuatu. Mungkin hari ini Tuhan taruh dalam hidup saudara sebuah usaha mungkin ya. Doa saya, saudara gak berhenti di sini. Tapi saudara bertahan terus sampai Tuhan melakukan perkara yang dahsyat di dalamnya. Ada amin? Tuhan taruh dalam hidup saudara hubungan pernikahan. Doa saya hari ini kalau ada niatan di dalam hidup saudara untuk mengakhiri pernikahan itu engkau batalkan. Karena iman bukan hanya bicara tentang engkau memulai pernikahan itu. Tetapi doa saya engkau bertahan sampai akhir, sampai maut memisahkan. Yang mau katakan amin. Itulah iman. Iman harus ngalahin ujian waktu. Kenapa Abraham disebut bapak orang beriman? Kenapa Tuhan bangga banget jadikan Abraham orang yang beriman? Karena dia setia sampai akhirnya. Dia bertahan sampai akhirnya. Memang Bapak Ibu ujian waktu itu ujian yang paling berat.
Karena kita semuanya maunya sekarang. Oh, I want it now. Oh, aku perlu jawaban doa sekarang. Mujizat harusnya sekarang. No. Memang ujian itu berat. Tapi kita hari ini harus belajar bersahabat dengan waktu. Ulangin sama-sama, kita harus belajar bersahabat dengan apa? Kasih tahu kanan kiri, bersahabat dengan waktu. Kenapa? Karena setiap hal yang baik selalu butuh waktu. Gak ada hal di dalam hidup kita yang baik yang datangnya cepat. Good things always take time. Semua hal selalu butuh waktu. Jangan kita ini punya mindset microwave. Tahu mindset microwave? Kita mau apapun masuk microwave 1 menit udah panas, gak bisa. Itu gak sehat. Kita harus bersahabat dengan waktu. Ada hal-hal di dalam kehidupan kita memang butuh waktu. Untuk keberhasilan kita kadang-kadang butuh waktu. Untuk kesembuhan kadang-kadang ada yang instan. Tapi kadang-kadang ada yang membutuhkan apa? Waktu. Di dalam kehidupan kita kadang-kadang ujian yang berat itu. Sama seperti Abraham. Abraham nunggu 100 tahun. Mungkin tahun yang pertama gak terlalu berat. Tahun yang kedua mulai berat. Bayangin di tahun ke-50 betapa beratnya. Dia tetap tinggal di tenda. Dia tetap tinggal di padang gurun sebagai orang asing. Tetapi kenapa dia disebut bapak orang beriman? Karena dia nunggu terus. Dia nunggu terus. Dia bertahan terus. Hari ini kalau saudara berkata saudara punya iman. Seharusnya engkau gak berhenti di jalan ini sekarang. Kau gak berhenti di tengah jalan. Tetapi engkau punya satu prinsip sampai kapanpun. Aku harus menunggu, aku mau tetap beriman kepada Tuhan. Mau 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Saya akan tetap menunggu. Kenapa? Karena saya percaya. Saat saya menunggu dan tetap percaya. Pada waktu yang tepat. Tuhan selalu menepati janjinya. Tepat pada waktunya dalam hidup saya. Boleh katakan amin Bapak Ibu. Saya menunggu untuk punya anak. Lama. Tahun yang pertama saya mencoba. Mungkin gak terlalu berat. Tapi sampai tahun-tahun berikutnya setiap bulan saya mencoba. Itu berat sekali. Dan seringkali dalam hidup saudara juga gitu. Ketika kita berada di gereja ini di awal. Pada saat kita langsung kena COVID. Bulan demi bulan tidak mudah. Tetapi kita lihat. Seharusnya pada saat itu saya bisa aja bilang. Saya akan tutup gereja ini. Saya akan berhenti jadi hamba Tuhan. Saya akan mulai kerja yang lain. Tapi apa yang terjadi? Saya mengalahkan ujian waktu. Bulan demi bulan saya lewati dengan berat. Tetapi lihat apa yang terjadi hari ini. Kalau gereja kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Itu karena kita punya iman untuk kita setia dan melakukan ini. Saya nggak tahu berapa lama saudara udah nunggu. Tapi ini pesan Tuhan buat saudara hari ini. Bukan satu kebetulan saudara dengar ini. Mungkin ini tahun yang ke-10 buat saudara. Mungkin ini tahun ke-12 buat saudara seperti wanita pendaran itu. Mungkin ini tahun ke-38 buat saudara. Sama seperti orang di kolam Bethesda itu. Tapi sampai kapanpun kita hari ini pegang prinsip. Kalau saya punya iman, sampai kapanpun saya akan tetap menunggu. Saya akan tetap menunggu. Firman Tuhan berkata orang yang menunggu dan menanti-nantikan Tuhan dapat kekuatan baru. Hari ini doa saya engkau diberikan kekuatan baru untuk tetap beriman. Sampai kapanpun engkau tetap beriman dan engkau akan lihat janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Yang percaya sama-sama katakan amin. Itulah yang pertama. Apa itu iman? Iman itu mengalahkan ujian apa Bapak Ibu? Waktu. Nah sekarang yang kedua. Kita baca di dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-11. Ibrani 11 ayatnya yang ke-11. Baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan apa? Anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu apa Bapak Ibu? Setia. Di ayat 12 sama-sama dikatakan apa? Itulah sebabnya maka dari satu orang malahan orang yang telah mati pucuk. Baca sama-sama. Terpancar apa? Keturunan besar. Seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyak. Jadi ujian imannya yang pertama adalah dia disuruh keluar. Dan dia bertahan. Lalu kemudian ada satu peristiwa lagi yang menguji imannya. Apa itu? Yaitu gak bisa punya anak. Dia gak bisa punya keturunan. Kenapa? Usianya udah tua. Abraham 75 year old. Sarah 65 tahun gak bisa punya anak. Mandul gak bisa. Dan Tuhan janji.
kamu akan aku kasih anak. Tapi ketika mereka dapat janji itu, apa yang terjadi? Coba buka Kejadian 17 ayat 17. 2 kali Tuhan kasih janji, ini reaksi mereka. Tuhan janji, kamu akan punya keturunan. Dikatakan di ayat 17, lalu tertunduklah Abraham dan apa Bapak Ibu? Diketawain Tuhan, berkata dalam hatinya. Mungkinkah bagi orang seumur 100 tahun bisa punya anak? Mungkinkah Sarah yang 90 tahun bisa melahirkan seorang anak? Diketawain, Abraham ngetawain nih. Sekarang yang kedua, Kejadian 18 ayat 12. Dikatakan baca sama-sama, jadi apa Bapak Ibu? Sarah juga tertawa katanya, akan berakhir ke aku setelah aku sudah layu, sedangkan Tuanku sudah tua. Jadi inilah perjalanan yang kedua nih di dalam imannya. Yaitu mereka bisa punya anak atau enggak. Mereka bisa punya keturunan atau enggak. Kenyataannya enggak bisa. Karena Abraham udah tua, Sarah pun juga udah tua. Bayangin, saya mau saudara bayangin engkong saudara dan mak saudara punya bayi hari ini. That's not pretty. Itu enggak lucu Bapak Ibu Saudara. Itu berat banget. Dan secara kenyataan gak mungkin. Kenapa satunya udah tua, satunya udah mandul. Dan secara kenyataan mereka gak punya kekuatan untuk bisa punya anak. Yang pasti adalah Sarah gak bisa ngedennya Bapak Ibu. Saya yakin kalau Sarah mulai ngeden gitu, semua tulang di dalam tubuhnya pasti patah. Apa dia udah 90 tahun disuruh push, gak mungkin bisa. So dia berkata, I'm already too old, aku udah layu, aku udah mati pucuk. Dan mereka menyadari itu. Kita udah tua, nggak mungkin. Dari situ saya belajar bahwa, saya catat gini dulu ya. Beriman bukan berarti kita tidak menyadari kenyataan. Saya ulangi sekali lagi. Beriman bukan berarti tidak menyadari apa? Jadi beriman itu bukan halu. Karena kasih tahu kanan kiri, jangan halu. Saya pernah diajarkan dulu beberapa tahun yang lalu, ada ajaran. Ada ajaran gini, kalau kamu beriman, anggap aja gak ada masalah. Anggap aja kalau ada penyakit, anggap aja penyakitnya gak ada. Penyakit apa? Loh, itu namanya halu. Itu bukan beriman. Loh, beriman artinya kita menghadapi kenyataannya. Apa kenyataan dalam hidup saudara sekarang? Apa kenyataan yang saudara hadapi yang mustahil? Bagi Abraham dan Sarah, aku udah tua. Aku udah gak mungkin punya anak. Iman bukan berarti tidak menyadari kenyataan. Bukan menghadapi kenyataan. Tetapi saya belajar prinsip yang kedua. Pelajaran kedua tentang imannya Abraham dan Sarah. Kenapa kok sampai mereka di tengah kenyataan gak bisa punya anak. Mereka bisa lewat iman. Karena catat yang kedua. Iman adalah melihat melampaui kenyataan. Ulangin sama-sama 1, 2, 3. Iman adalah apa saudara? Melampaui kenyataan. Melampaui kenyataan yang ada. Kenyataan memang gak bisa dirubah. You cannot change the fact. Kita gak bisa merubah kenyataan yang ada di depan mata. Abraham gak bisa merubah usianya. Dia boleh nyebut dirinya berjiwa muda, tetap usianya 100 tahun. Tetapi mereka melihat melampaui kenyataan. Kenyataannya mereka udah tua, gak mungkin. Tetapi dari mana kita bisa lihat iman itu melihat melampaui kenyataan. Karena kenyataannya mereka gak bisa, tapi mereka coba lagi dan coba lagi. Amin. Mereka coba. Mereka gak pernah berhenti mencoba untuk punya anak. Tahu dari mana? Memang gak dicatat mereka mencoba terus punya anak. Tapi tersirat, kalau sampai Sarah bisa hamil di usia 99 tahun. Itu menunjukkan mereka gak berhenti mencoba. Mereka gak berhenti mencoba. Saya catat gini ya Bapak Ibu, ini pelajaran untuk kita pegang dalam hidup kita. Salah satu tanda bahwa iman kita mulai layu adalah ketika kita berhenti mencoba. Ulangin sama-sama dengan saya. Saat kita berhenti apa? Saat kita udah gak coba lagi. Saat kita udah gak berusaha lagi. Saat kita gak mau melangkah ke depan lagi. Kapan iman kita mati? Saat kita berkata, udah gak ada gunanya mencoba. Pak, kenyataannya itu kayak gini Pak. Pak, kenyataannya gak mungkin bisa. Kenyataannya gak ada. Oh, no. Hari ini orang yang punya iman, dia boleh lihat kenyataan seperti apapun. Dia gak akan berhenti mencoba. Dia tidak akan berhenti menyerah. Karena dia tahu bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Boleh katakan amin? Salah satu tanda iman kita masih hidup adalah ketika kita mau terus mencoba. Elia, hujan gak ada. Dia suruh bujangnya naik ke atas bukit. Cari awan. Gak ada awan pertama kali, kedua kali, ketiga kali, sampai ke 7 kali. Baru mulai kelihatan
ada awan segenggam tangan. Tapi dia gak pernah coba, lihat satu kali lagi, hujan akan datang. Bapak ibu saudara, saya gak tahu saudara udah berapa kali mencoba. Tapi doa saya, kau hari ini terus mencoba lagi, mencoba lagi, mencoba lagi. Ada amin? Kasih tahu kanan kiri, coba lagi, coba lagi. Kalau saudara hari ini belum melihat sesuatu terjadi, coba lagi. Pak, mustahil Pak. Di depan saya mustahil Pak. Di depan saya hal yang gak mungkin Pak. Itu gak mungkin, meskipun saya coba 100 kali, tetap gak mungkin. Oke. Memang gak mungkin, tetapi iman adalah melihat melampaui apa? Kenyataan. Memang kenyataan di sini, jangan lihat kenyataannya terus, lihat melampaui, itu iman. Apa yang kita temukan saat kita lihat melampaui kenyataan? Apa yang kita lihat? Kita lihat Tuhan yang setia. Ada amin? Ibrani 11 ayat 11 baca sama-sama. Ibrani 11 ayat yang ke-11 berkata apa? Karena iman ia juga dasar beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, udah 100 tahun, 90 tahun. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu apa Bapak Ibu? Kasih tahu kanan kiri, Tuhan itu setia, Tuhan itu setia. Kenyataannya gak kuat, kenyataannya gak bisa, kenyataannya gak mungkin. Tapi saat kita lihat melampaui itu, kita akan lihat Tuhan setia untuk memberikan janjinya dalam kehidupan saudara. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Kenapa kita akan menemukan Tuhan yang setia? Kenapa kita harus melihat melampaui kenyataan itu? Karena saat kita menemukan Tuhan yang setia, kita akan menemukan Tuhan yang menciptakan kenyataan itu. Saudara, saya catat gini, dia yang menciptakan kenyataan bisa merubah kenyataan dalam hidup saudara hari ini. Kenyataan yang kau sakit, tapi Tuhan yang menciptakan kenyataan bisa menyembuhkan saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Kenyataannya ada kanker, kenyataannya ada stroke, kenyataannya ada penyakit yang saudara gak bisa lihat kesembuhan. Tapi percayalah, Tuhan yang kita sembah yang di atas kenyataan itu, dia yang menciptakan, dia loh menciptakan semuanya. Saya bernubuat atas hidup saudara, saudara yang sakit di dalam tubuh saudara. Tuhan yang menciptakan tubuh saudara sanggup memberikan pemulihan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara hari ini yang berkata, Pak saya gak punya apa-apa. Saya mau katakan, Tuhan yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu yang harus saudara pandang. Abraham dan Sarah memang menghadapi realita. Mereka udah tua. Mereka udah gak bisa apa-apa. Tetapi mereka memandang Tuhan yang setia. Mereka berkata, Tuhan yang memberikan janji itu setia. Hari ini pilihan kita cuma dua. Apakah engkau mau terus lihat kenyataan dalam hidupmu terus? Kau mau lihat kenyataan yang ada dan memang akan selalu ada? Atau engkau mau lihat Tuhan yang bisa merubah kenyataan dalam hidup saudara? Itulah iman. Iman bukan hanya kita menghadapi kenyataan, tetapi kita melihat Tuhan yang sanggup merubah kenyataan dalam hidup saudara. Nyatanya yes engkau sakit. Nyatanya yes engkau susah. Nyatanya yes engkau punya masalah. Tapi dengar baik, Tuhan yang menciptakan segalanya dapat menciptakan mujizat juga dalam hidup saudara. Asal kita percaya kepadanya. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Pemain musik silakan naik. Dan yang ketiga, yang terakhir. Kita baca Ibrani 11 ayat yang ke-17 sampai 19. Saya ulangi sekali lagi. Saat kita belajar dari Abraham, yang pertama yang kita pelajari adalah iman itu mengalahkan ujian waktu. Sampai kapanpun kau menunggu, kau tetap harus punya iman. Yang kedua, iman itu melihat melampaui apa Bapak Ibu? Kenyataan yang ada. Apapun kenyataan saudara hari ini, lihat melampaui itu. Lihat Tuhan, pandang Tuhan. Maka engkau akan lihat dia sanggup mengubah apa yang menjadi kenyataanmu. Dan yang ketiga yang terakhir, Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Boleh kita baca dengan suara keras, 1, 2, 3. Iya, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang apa Bapak Ibu? Stop. Jadi ujian yang pertama imannya adalah dia keluar dari Haran. Ke padang gurun dia taat. Lalu di padang gurun gak bisa punya anak. Dia lihat kenyataan yang ada. Tapi dia melihat Tuhan yang setia, dia punya anak. Kelihatannya perjalanan iman itu dia harus lewati dengan susah payah, tapi puji Tuhan hasilnya luar biasa. Udah punya anak, sekarang dapat ujian yang terakhir. Apa ujiannya? Tuhan berkata, ambil anakmu Ishak, persembahkan. Kok rasanya gak ada habis-habisnya ya? Pernah gak kita dalam hidup juga ngerasa kayak gitu Pak? Kok rasanya ujian iman itu kok gak ada habis-habisnya ya? Baru ini selesai, ujian berikutnya udah datang lagi. Pak,
masalah baru satu selesai, masalah berikutnya sudah ngantri. Ada yang ngerasa gitu gak sih dalam hidup? Nah tapi gini, itulah yang dialami sama Abraham. Karena kita harus sadar satu hal, Tuhan tidak akan pernah berhenti menguji iman kita. Kenapa? Karena Tuhan kita gak pernah memberikan kita kenyamanan. Kalau mau nyaman, ya jangan ikut Tuhan, jangan beriman. Karena seringkali dalam hidup kita saat kita udah mulai nyaman, tiba-tiba muncul ujian berikutnya. Udah mulai nyaman lagi, muncul ujian berikutnya. Pak, kenapa ikut Tuhan kadang-kadang gak seindah yang orang katakan? Kenapa ada ujian? Karena Tuhan tidak pernah desain hidup kita nyaman. Tuhan desain hidup kita, hidup bukan hidup nyaman, tapi hidup yang bertumbuh. Ulangin sama-sama, hidup yang apa? Dan untuk bertumbuh butuh ujian. Hari ini kalau ngadepin ujian, puji Tuhan. Kenapa? Karena itu kesempatan kita bisa bertumbuh. Abraham diuji lagi. Tetapi apa yang terjadi ketika dia diuji? Ketika dia diuji dan dia lulus, dia dapat lebih daripada yang dia doakan. Dari situ saya belajar prinsip yang ketiga, prinsip yang terakhir. Yaitu ujian iman kita tidak pernah sia-sia. Ulangin sama-sama 1, 2, 3. Ujian iman kita tidak pernah apa? Kasih tahu kanan kiri, tidak sia-sia. Dan yang percaya kasih tepuk tangan sambil bangkit berdiri. Sambil bangkit berdiri. Sambil bangkit berdiri. Kenapa ujian terhadap iman kita gak pernah sia-sia? Coba buka ayat terakhir. Kejadian 22 ayat 16 sampai 19. Apa yang terjadi? Ketika Abraham lulus ujian itu. Dia hampir mempersembahkan Ishak. Tuhan berkata, jangan. Aku sekarang udah tahu hatimu. Dia mendapat lebih daripada yang dia doakan. Apa itu? Coba baca 3 ayat terakhir, saya akan baca ayat 16, 17. Dan ayat 18 kita akan baca bersama-sama. Katanya, aku bersumpah demi diriku, Tuhan bersumpah. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Dikatakan di ayat 17 apa? Maka aku akan memberkati engkau apa Bapak Ibu? Dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit. Dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ayat 18 ayat terakhir sama-sama 1, 2, 3. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firman. Abraham mintanya keturunan. Dia cuma mau punya anak. Tetapi karena dia melewati ujian iman. Dia mau mempersembahkan Ishak. Dia punya iman yang mau diuji dan teruji. Dia dapat lebih. Sama-sama katakan dapat apa? Dia dapat apa? Dia dapat dia dan semua keturunannya akan diberkati. Bukan hanya itu. Tetapi keturunannya juga jadi berkat. Semua orang, semua bangsa di bumi mendapat berkat. Ini tertuju kepada siapa? Tertuju kepada Tuhan Yesus. Lihat dari Abraham. Dia hanya minta seorang anak. Tapi Tuhan kasih lebih. Dari keturunannya lahirlah Tuhan Yesus. Yang lewat karyanya di atas kayu salib. Semua bangsa termasuk Indonesia dapat berkat. Hari ini kita semuanya bukan bagian dari keluarga kerajaan Allah semestinya. Tapi karena Tuhan Yesus yang lahir dari Abraham. Saat kita percaya beriman kepada dia. Kita dimasukkan ke dalam keluarga Tuhan. Dan kita diberkati dengan keselamatan. Kita diberkati dengan kasih karunia. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Hanya karena Abraham taat, setia, bertahan sampai akhirnya. Hari ini mungkin kau lagi diuji imannya. Iman saudara lagi di titik rendah. Gak ada masalah. Hari ini tetap bertahan sampai kapanpun. Hari ini jangan terus pandang kenyataan. Pandang Tuhan yang melampaui kenyataan. Dan hari ini biarlah lewat setiap ujian iman kita. Kita tetap lulus. Kita tetap mau melakukannya. Maka saya percaya Tuhan memberikan kita lebih daripada yang kita doakan.